Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kalian masih akan belajar mengenai teks, iklan, slogan, dan poster. Pada pertemuan kali ini kalian akan mempelajari menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Struktur teks iklan. 1. Judul atau nama produk. Bagian ini berisi nama produk, barang, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah iklan. Judul atau nama produk tidak terletak pada awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Melalui bagian ini, pembaca dapat mengetahui iklan yang ditawarkan, meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan secara jelas. 2. Penjelasan tentang produk. Bagian ini berisi tujuan produk, jasa, atau kegiatan tersebut diiklankan. Bagian ini juga menerangkan penjelasan detail iklan meliputi keunggulan produk, jasa yang ditawarkan. Aspek-aspek yang ingin disampaikan atau ditawarkan pemasang iklan disampaikan secara terperinci. 3. Nama dan alamat iklan. Bagian ini berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Perhatikan struktur teks iklan berikut. Nah, di sini ada sebuah contoh iklan pusat servis komputer dan laptop. Secara detail kalian bisa cermati dan pahami serta kalian baca sendiri. Nah, di situ pusat servis komputer dan laptop itu merupakan struktur judul atau nama produk. Bagian yang berikutnya yaitu yang tertulis servis komputer atau laptop, instalasi Windows atau Linux komputer, laptop, install game atau software, virus, removal dan protection atau penghapusan dan perlindungan dari virus, setting komputer dan instalasi jaringan untuk kantor atau sekolah. Bagian itu yang merupakan bagian penjelasan. Bagian berikutnya ada yang tertulis di situ lembaga kursus dan pelatihan kembar, jasa web, kursus komputer, kursus bahasa Inggris, Jalan Solo Jogja KM 30 Jombor Ceper Klaten, telepon 0272315477, www.rumahpintarkembar.com. Bagian itu merupakan nama dan alamat pengiklan. Kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama, bahasa. Bahasa dalam teks iklan itu bahasanya sederhana, singkat, padat, mudah diingat dan dipahami. 2. Menggunakan kalimat fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang tidak diragukan kenyataannya atau kebenarannya. Sedangkan opini merupakan ide, gagasan,
pendapat, pemikiran atau penawaran untuk memengaruhi sasaran iklan. Nah, di sini ada sebuah contoh iklan yang kebetulan yang ditawarkan adalah sebuah barang. Di iklan tersebut terdapat fakta yang bunyinya di situ harga mulai 115,4 juta, angsuran mulai 2,32 juta. Opini yaitu pakai Daihatsu tetap paling untung. Penjelasan itu yang di bagian bawah, ada varian dari mobil yang ditawarkan, ada Luxio, Terios, Sirion, Grand Max MB maupun Grand Max PU. Sampai dengan di situ dicantumkan pula tempat yang bisa dituju untuk membeli bagi peminat. Kaidah kebahasaan teks iklan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif ditandai oleh kata-kata seperti ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Yang keempat, menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat pernyataan yang berfungsi menyatakan atau menginformasikan sesuatu. Kelima, menggunakan kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif yaitu kalimat yang ditandai oleh tanda tanya atau kata tanya. Contohnya, Anda membutuhkan lukisan indah. Yang keenam, menggunakan kalimat seruan. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan penggunaan kata seru seperti yuk, ayo, mari, dan lain-lain. Ketujuh, menggunakan subjek orang pertama, yaitu penggunaan kata ganti kami, kita, saya, aku. Kedelapan, menggunakan singkatan. Penggunaan singkatan hanya digunakan untuk jenis iklan baris pada media cetak. Perhatikan contoh yang Ibu tampilkan berikut. Pada contoh terdapat kalimat yaitu yuk turut meramaikan hari bumi. Kata yuk merupakan kata ajakan. Yang berikutnya di situ ada kalimat deklaratif yang bunyinya lomba, foto, dan slogan. Dan di contoh iklan tersebut juga terdapat kalimat tanya, yaitu plastikku hijau, plastikmu apa? Yang berikutnya terdapat pula kalimat imperatif, yaitu yang berbunyi caranya 1. Foto bersama plastik ramah lingkungan yang ada di retail-retail modern. Minimal terdapat 2 dari 4 logo-logo berikut. INSWA atau Indonesia Solid Waste Association, Ecolabel Swadeklarasi, Ecolabel SNI, dan YPBI atau Yayasan Peduli Bumi Indonesia.
Nah, di situ kalimat deklaratif ada 4 kalimat. Selanjutnya bisa kalian cermati dan baca sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini, setelah kalian memperhatikan dan mencermati materi yang Ibu sampaikan, ada tugas yang harus kalian kerjakan yang merupakan tugas kompetensi pengetahuan yang ketiga. Tugasnya di situ Ibu sajikan sebuah contoh iklan. Perhatikan dan cermati contoh iklan di samping ini untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa judul iklan tersebut? Kedua, tuliskan struktur iklan tersebut. Yang ketiga, tuliskan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam iklan tersebut beserta bukti teksnya. Tugas tersebut kalian kerjakan di selembar kertas folio, diberi nama, kelas, dan nomor absensi. Demikian tadi untuk materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks iklan. Semoga yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Dan Ibu selalu tak bosan-bosan mengingatkan, mari kita selalu berbuat kebaikan, menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, senantiasa beribadah, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.